Salam sejahtera bagi Anda, pasangan Anda, suami atau istri, kemudian anak Anda dan cucu Anda. Ya, semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi, saya Andreas Pedipilor dalam channel Ngatur Uang. Ya, eh, kali ini saya ingin berbagi dengan tema pola pikir atau mindset. Ya, ini buku saya. Ya. Mengapa saya ingin Anda semua memperhatikan apa yang Anda pikirkan sejak sekarang. Karena sesungguhnya entah kaya atau miskin, sesungguhnya itu berasal dari pikiran. Pertama kali keluar dari pikiran kita, ya. Suatu bayangan dunia, konsep tentang bagaimana kaya itu atau bagaimana itu miskin, ya. Karena terus saja banyak sekali orang yang sangat-sangat keliru, ya. Orang yang sesungguhnya sudah kaya, sudah punya harta benda berlimpah ruah, tapi dalam pikiran mereka masih merasa miskin. Sehingga apa? Mereka terus mengeruk dan terus bekerja keras untuk apa? Mengumpulkan harta karun yang mereka miliki, ya. Bahkan dengan segala macam cara. Banyak sekali pejabat-pejabat ya yang sudah kaya raya di pemerintahan maupun di lembaga legislatif, ya. Itu yang sudah kaya masih ingin cari kekayaan. Padahal sesungguhnya apa? Apa yang mereka kejar? Mereka tuh miskin dalam pikiran mereka. Tapi kemudian banyak orang yang sangat-sangat sederhana, yang sangat jauh jumlah kekayaan dibandingkan yang tadi, pejabat-pejabat yang masih korupsi, masih melakukan kejahatan, ya, bandar judi online, mungkin bahkan saat ini yang FS yang sudah kaya raya masih selalu apa? Merasa miskin dan ingin terus mencari kekayaan dengan segala macam cara. Itu keserakahan. Jadi kekayaan ataupun kemiskinan sesungguhnya berasal dari pola pikir. Anda yang mungkin saat ini kekayaannya tidak begitu besar, tapi bila mana Anda punya pikiran Anda sudah merasa kaya dan Anda merasa damai, sangat-sangat bagus sekali. Jadi konsep kaya dan pikiran berasal dari, ya, konsep kaya dan miskin berasal dari pikiran Anda semua. Dan dalam ngatur uang, channel saya ini, saya bukan mengajarkan bagaimana menghitung-hitung angka, bagaimana mencari jenis investasi yang sangat-sangat bagus, ya, atau bagaimana mencari kekayaan yang berlimpah dengan segala macam skala statistik, angka-angka yang rumit, tidak. Tapi saya ingin berbagi tentang bagaimana memiliki suatu nilai-nilai, ya, bagaimana memiliki suatu keyakinan, bagaimana memiliki kasih, ya. Jadi financial attitude ataupun behavior itu berasal dari 3 hal, ya, yang saya ingin sampaikan, yang saya sudah tuangkan dalam buku saya. Pertama, values, nilai-nilai keuangan. Makanya saya punya channel ataupun isi saya kebanyakan apa? Nilai-nilai, ya, nilai-nilai, ajaran-ajaran yang saya peroleh sepanjang hidup saya selama 55 tahun terakhir, dan saya pun juga sampaikan kepada anak saya dan saya sebarluaskan melalui buku-buku saya, ya. Kemudian Anda punya keyakinan, ya. Keyakinan ini bukan masalah agama karena uang tidak beragama. Ya, uang tidak beragama. Bahkan mereka yang punya kepentingan sama, ya, mereka berbisnis, mereka punya beda agama. Ya, agama yang mereka beda, tapi uang tidak beragama. Tapi keyakinan kita untuk apa? Untuk melakukan apa? Melakukan hal-hal yang legal, yang baik buat masa depan kita, masa depan keluarga, dan masa depan semua orang, itu sangat diharapkan karena keyakinan itu adalah yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian compassion, ya, compassion, kasih. Mengapa? Anda tahu kompas, penunjuk arah, berasal dari kata compassion. Ataupun mungkin compassion berasal dari kompas. Artinya apa? Arah hidup, penunjuk jalan hidup, ya, itu adalah kasih, kasih sayang. Jadi 3 hal ini yang harus Anda miliki. Anda mesti punya nilai-nilai keuangan yang baik, kemudian Anda mesti punya keyakinan, ya, dan kemudian Anda mesti punya kasih. 3 hal ini yang akan membentuk Anda punya apa? Financial attitude ataupun behavior. Kalau Anda tidak punya ketiga hal ini, maka Anda ataupun punya tapi yang salah, ya, maka Anda punya financial attitude ataupun behavior pun keliru, ya. Jadi saya ingin juga sampaikan juga kembali lagi, ya, bahwasannya apa yang Anda tanam atau Anda perbuat itu yang akan Anda terima, ya. Anda, saya, dan kita semua harus selaras
dengan frekuensi dunia. Bila mana Anda mungkin pernah punya radio, yang zaman dulu Anda mesti putar-putar dia punya frekuensi tersebut supaya dapatkan angka yang suara yang tepat sehingga suaranya bisa jernih. Ya, frekuensi ya, selaraskan. Jadi yang saya sampaikan, compassion ya, kita harus Kita harus sedih melihat orang lain menderita, orang lain miskin, sengsara. Kita harus sedih. Dan untuk itu kita harus Harus membantu mereka. Makanya kita harus Harus kaya terlebih dahulu. Dan salah satu hal yang paling penting untuk mengentaskan kemiskinan, yang paling pokok adalah Jangan menjadi orang miskin, tapi jadilah orang yang sejahtera dan kaya dalam pola pikir. Ya, banyak sekali saat ini orang yang sudah kaya raya tapi merasa miskin. Ya, tapi sebaliknya orang yang sederhana sudah merasa kaya dan sudah merasa cukup karena semuanya tergantung values, faith sama compassion yang mereka miliki. Jadi kekayaan ini bukanlah masalah jumlah ataupun nilai, tapi masalah keyakinan, nilai diri, dan kasih yang mereka miliki. Dan kemudian Anda harus bahagia bila mana melihat orang lain kaya raya, sukses, bahagia. Frekuensi Anda harus laras, harus sama. Orang lain bahagia, Anda harus bahagia. Orang lain susah, Anda harus sedih. Ya. Jangan dibalik. Anda bahagia bila mana melihat orang lain susah, sengsara, miskin. Itu mah Anda bodoh. Otak Anda koslet. Ya. Jadi kita harus bersedih dan berusaha membantu orang lain yang berkesusahan. Karena kita adalah menjadi stabilizer, menjadi balancer segala suatu hal yang kurang baik. Kita menjadi aktor untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Apapun itu, Anda pasti punya peran yang cukup baik ya. Jadi harta kekayaan yang Anda miliki sesungguhnya berasal dari ketiga hal ini ya. Bila mana Anda punya financial attitude ataupun behavior, saya percaya Anda akan hidup damai, bahagia, dan sejahtera. Karena semua berasal dari pola pikir. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Ya, Anda ingin kaya, oke, bagus ya, supaya Anda tidak menyusahkan orang lain. Ya, Anda jangan menjadi salah satu orang miskin. Anda harus menjadi salah satu orang kaya supaya Anda bisa menjadi aktor untuk memperbaiki dunia ini ke depan lebih baik. Bukan menunggu kaya Anda membantu orang lain, bukan. Apapun kondisi Anda saat ini, Anda bisa membantu orang lain. Anda bisa berbagi apapun yang Anda miliki, pengetahuan, pikiran, ya mungkin rezeki, Anda bisa lakukan itu. Intinya yang saya ingin sampaikan bahwasannya saya tidak mengajarkan angka-angka, strategi-strategi, rumus-rumus yang jelimet, tapi saya sharing kepada Anda apa yang saya jalani selama 55 tahun hidup ini, ya dalam bentuk nilai-nilai kehidupan, ya kemudian masalah keyakinan, bahwasannya apa yang Anda tanam akan kembali kepada Anda, masalah kasih. Karena sesungguhnya orang yang lebih berbahagia adalah orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan menerima kebaikan. Orang yang memberikan santunan kepada orang lain adalah orang yang paling berbahagia dibandingkan orang yang menerima santunan. Ya, kenapa? Karena menjadi saluran berkat buat semua. Anda harus kaya. Ya, makanya oleh sebab itu Anda harus perbaiki mulai dari pikiran Anda. Karena pikiran adalah kunci segala sesuatunya. Tentu juga dengan hati yang baik dan jernih. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwasannya Anda harus memperbaiki nilai-nilai kehidupan Anda mesti perbaiki keyakinan-keyakinan Anda, dan Anda harus tingkatkan Anda punya compassion ataupun kasih sayang Anda. Sehingga apapun yang Anda lakukan adalah untuk kebaikan dari Anda, keluarga Anda, dan sesama. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik ke depan buat semua, tanpa memandang suku, ras, agama, keyakinan, dan segala macam. Ya, karena uang berasal dari Dia yang di atas, digunakan kita untuk selama hidup di sini, dan kemudian nanti besok kita akan kembali lagi kepada Beliau di atas. Jadi uang hanyalah alat untuk hidup bahagia dan damai buat semuanya, tanpa memandang berasal dari suku bangsa mana, agama mana, keyakinan apa. Tidak. Ya, karena uang adalah universal. Semuanya harus hidup baik, sejahtera, dan bahagia. Mari kita sebarkan semua segala sesuatu yang kita miliki untuk senyum Beliau di atas. Terima kasih. Sampai jumpa.